tadinya sih ini sudah dipersiapkan emang untuk disetting sama TAF tentunya. Jadi tank sebesar ini, dan ini banyak banget tanknya, ada mungkin udah ada sekitar 50 tank kali di sini. 90-an kan? 90, bahkan 90 tank. Tadinya di tank 2 meter, gue pindah karantina ke tank 1 meter. Bukannya malah sembuh, malah mati. Jadi itu itu yang kemarin dari Bang Luki Hakim ya? Ya, itu dibeli dari Luki Hakim. Oke, sekarang gua lagi nyasar di tempatnya Anthony alias Jam Vlog nih. Jadi ini kunjungan pertama gua sebenarnya setelah tank yang memakan korban kaca ini. Jadi baru sekarang ini gua bisa main ke sini. Kemarin nggak sebanyak ini kan ya waktu sebelum pecah. Jadi sekarang ini gue lihat udah banyak banget ikan yang belum pernah gue lihat sebelumnya. Salah satunya tuh ada pari, terus ada apa lagi nih yang baru tuh, Dats ya, Dats baru, terus ada juga perot-perotan. Cuma sisanya sih ikan-ikan lama kayaknya nih, kayak dorado, terus apa lagi, Vitatus ya, Vitatus yang lama ya. Nah, mumpung lagi di sini, bisa sambil main, kita ngobrol-ngobrol santai sama Bung Anthony alias Jam Vlog. Gimana? Setelah sekian lama menanti, akhirnya jam tanknya jadi nih ceritanya. ya, akhirnya puas juga lah. Udah puas gini? Puas dalam artian punya parameter air yang enak dilihat. Tentu kalau parameter bening aja kan belum tentu sehat untuk si ikan. Tentunya parameternya udah cocok lah untuk mereka. Mereka di sini sudah semenjak direnovasi sudah sebulan lebih. Sudah sebulan lebih dan nggak ada permasalahan karena air mereka sakit atau sampai mati. Oke, berarti dari segi parameter air udah puas lah ya. Udah puas. Jadi informasi ini buat teman-teman, sebelumnya ini ukurannya nggak sebesar ini. Jadi ini ada penambahan size kurang lebih sekitar 1 meter ada ya? Ada. Jadi ceritanya filtrasi ini nyambung satu bagian dengan akuarium. Nah sekarang setelah direnovasi, filtrasi itu terpisah. Jadi sepertiga dari kapasitas ini dipindah ke bangunan yang lainnya gitu. Jadi pas ya, sepertiga ya? Setengah jatuhnya. Oh setengah, jadi jauh 50% dari tank utama. Hasilnya mantap, bening dan enak dilihat. Ikan kelihatan benar-benar bisa show semua. Dan yang kemarin itu dia terlalu dalam. Iya. Terlalu dalam ke bawah. Jadi kalau ikan yang ada di dasar itu cenderung kalau dari jauh tuh nggak kelihatan. Nah kalau sekarang udah agak naik, jadi kayak model red velvet fish kayak gitu, pari bisa kelihatan enak ke bawah. Udah mulai anggun. Gitu. Jadi sebelumnya gua mau settingin pakai asket gitu kan. Cuma setelah gua ngeliat dengan ikan sebanyak ini di tank seperti ini, kondisi seperti ini, gua rasa udah nggak perlu, karena ikan ini udah bener-bener show. Tanpa hasket ini ikan udah show, udah bener-bener istilahnya lu ngelihat tank sebesar ini tuh udah penuh gitu, maksudnya udah ikan itu udah dominan, udah terisi lah. betul dominan. Karena apa? Kalau misalkan lu tambahin lagi hasket, nanti perhatiannya kepecah. Jadi blunder kadang, kita pengen lebih bagus, malah jadinya ikannya tenggelam ke banting. Nah kalau posisi kayak gini ikan ke show. Karena lampu yang dipakai ini tepat kalau menurut gua ya, dari warna, dari terangnya, sama dari apa namanya penetrasinya dari atas sampai ke dasar udah oke. Jadi kalau menurut gua ini udah enak banget tanpa harus ditambah set up lagi gitu. Itu sih menurut gua, pandangan gua sebagai penikmat ikan ya gitu. Cuma nggak tahu menurut bro gimana? Apakah ini menurut Pro masih harus di setting apa gimana? Tadinya sih ini sudah dipersiapkan emang untuk disetting sama TAF tentunya. Cuman ada accident lah, ada musibah di mana salah satu ikan yang kemarin itu kita evakuasi sementara di bak fiber. Jadi Vitatus itu kalau di tempat sempit mentalnya jatuh. Ketika mentalnya jatuh, ada teman-teman satu di bak fibernya itu
membuli dia lah. Oke. Yang mana sih Pitatus? Coba kalian kita sorot Pitatus mana ini? Nah, itu Pitatus. Itu namanya Pitatus. Jadi itu Pitatus itu yang kemarin dari Bang Luki Hakim ya? Ya, itu dibeli dari Luki Hakim. Ini tadinya ekornya tuh panjang, besar, mekar gitu kan. Ya. Habis itu pada saat dievakuasi, yang di bagian hitamnya itu, Ya. di ekor pangkal ekor itu hampir putus. Oh, jadi gara-gara insiden itu Dihajar Dorado. oh, nih pelakunya nih Dorado nih. Nah, ini pelakunya nih yang nyikat katanya. Nah, ini Dorado. Dia yang ngebully si Pitatusnya. Nih, kayak gini galak banget. Ya, nih. Jadi itu ikan Amazonan tuh. Oh, jadi gara-gara itu akhirnya buru-buru dimasukin kemari. Buru-buru cepet-cepet dievakuasi supaya dia punya tempat yang lebih besar dan juga mentalnya bisa cepet naik. Kalau enggak, ekor putus, semua insan juga sobek-sobek semua, dan juga nggak mau makan tadi awalnya. Jadi kita taruh di sini. Pertentangan sih sebenarnya, Go. Ya. Pada saat kita pindahin dia ke sini, banyak di channel gue bilang ikan sakit kok nggak dikarantina. Oke. Tapi gue berpikir karena gue tahu Karakternya. karakter ikan ini, karena memang udah gue pelihara sekian lama, mau tahu tipikal dia, jatuhnya ketika banyak ikan-ikan yang gue karantina sebelumnya, ikan-ikan predator, tadinya di tank 2 meter, gue pindah karantina ke tank 1 meter, bukannya malah sembuh, malah mati. Oke. Jadi memang lu udah lakukan apa yang menurut lu benar? Ya, ikan yang lagi sakit harusnya nggak boleh digabung dengan ikan-ikan yang membuli dia. Oke. Cuman di sini Luas ya? Di sini jauh lebih luas, otomatis temperamennya juga lebih oke. Kalaupun dia mau menghindar dari santolan-santolan ikan-ikan predator lain, dia lebih punya ruang gerak. Oke. Beda sama di bug fiber. Ya, karena bug fiber cenderung arenanya lebih kecil lah ya. Iya. Jadi untuk dia hiding atau apa, untuk dia lari apa Agak sulit. agak sulit. Jadi tadinya juga matanya CE, kurus banget, ini udah mulai agak gemuk. Tadinya lebih parah, satu garis lurus serat gitu. Oh, Ini sudah asalnya lumayan. jauh lebih parah ya? Kemarin itu jauh lebih parah. Ini udah 1 bulan setelah dipindah, lebih ada perkembangan sih. Jadi sudah tertutup semua lukanya, tadinya ekornya hampir putus, sekarang sudah oke. Dipanggil juga sudah mau. Jadi awal gua ketemu Gemvlog Anthony, itu gua ngeliat tuh kayak orang yang cuma pelihara ikan tanpa ilmu. Tapi setelah gua ngelihat kemampuan dia ngatasin ikan-ikan di sini dan tank sebesar ini, gua angkat jempol, bro. Karena nggak gampang gitu istilahnya lu membuat sebuah community tank seperti ini dengan karakteristik ikan yang beraneka ragam di dalamnya, tapi so far semua bisa hidup berdampingan. Jadi itu menurut gua sangat sulit, kecuali owner itu tahu karakteristik ikan masing-masing, betul nggak? Betul. Nah, jadi lu juga punya pertimbangan kan, kenapa ini dicampur dengan ini, kenapa ini harus begini gitu kan? Betul. Karena lu jauh lebih mengerti. Gua sendiri yang sifon, dan juga gua sendiri yang kasih makan. Di saat gua melakukan sifon dan kasih makan, di situ kayak gua berinteraksi kan. Ya. Gua meneliti satu-satu ikan gua, ini kenapa, di situ pelan-pelan gua belajar mengenai dia lah. Oke, jadi nggak sembarang. Jadi tank sebesar ini, dan ini banyak banget tanknya, ada mungkin udah ada sekitar 50 tank kali di sini. 90-an kan? 90, bahkan 90 tank dengan ukuran paling kecil mungkin sekitar 1 meter kayaknya ya. 60 cm ada. Jadi tingkat kesulitan sama tenaga yang dikeluarin buat ngurus semua ikan ini luar biasa gede. Ditambah ikan yang ada di sini bukan ikan-ikan biasa, bro. Ikannya banyak yang mahal sekali. Jadi ini resikonya besar, tanggung jawabnya juga besar. Tapi apa yang gua lihat dengan kualitas ikan yang ada di sini, Bro Anthony itu sanggup untuk ngehandle semua masalah yang ada di sini gitu. Makanya gua kaget setelah udah lama nggak kemari, mungkin ada 1 bulan ya, 1 bulan lebih kayaknya ya. Mau 2 bulan. Ya, sekitar 2 bulan gua udah jarang banget main kemari. Sekarang gua main, gua ngeliat ini perkembangannya luar biasa. Skill ngurus ikannya tuh udah bener-bener nambah gitu. Makanya sudah bukan Gemvlog yang dulu ini, the new Gemvlog. Jadi ini udah expert levelnya, bro. Jadi suka nggak suka kita harus beri apresiasi tinggi lah gitu pada Anthony. Ini nggak sembarang lah ya, nggak sembarang. Gua pribadi
walaupun gue ahli di bidang aquascape, anggap gue punya banyak stokan tanaman di rumah, tetap gue memerlukan bantuan dari yang kerja gitu untuk bantu ngerawat, ngurus gitu. Walaupun gue punya ilmu tapi tenaga gue terbatas, tapi Bro Anthony ini sanggup mengerjakan segala sesuatunya sendiri gitu. Pokoknya apa yang ada di sini tuh amazing banget. Tapi sekarang udah pakai kiper lah, nggak mungkin. Waktu dulu gue 50 tangan gue nggak pakai kiper. Tapi kan tetap generalnya lu kan, maksud gue kan Yang krusial tetap ya hanya sebatas membantu penambahan. meringankan tenaga. Untuk penambahan air, untuk sifon sampai mana, Ya. itu mesti gua, karena memang ya gue yang tahu batasan-batasannya. Oke. Dia cuma nyala buka tutup air lah. Jadi ini mantap luar biasa. Menurut gue ini sesuatu yang bisa banget ditiru sama teman-teman di rumah yang khususnya memiliki hobi pelihara ikan predator. Jadi yang pertama itu, kalau apa yang gue pelajari dari Anthony, yang pertama itu harus learning by doing. Bener nggak? Karena karakter ikan itu Beda-beda. masing-masing tempat beda walaupun satu jenis. Jadi memang bagus nanya sama orang ya, Iya. bantuan orang atau apa, cuma tetap diri kita sendiri yang tahu bagaimana cara merawat ikan yang kita punya, karena karakteristiknya tuh beda-beda gitu. Itu yang Semakin pertama. kesini gue kan kebanyakan sebelumnya gue banyak tanya-tanya nih ke orang. Nah, Kalau ikan gue begini kenapa, ikan gue begini kenapa. Tapi semakin kesini gue makin tahu apa yang gue hadapin belum tentu mereka hadapin, apa Betul. yang mereka hadapin belum tentu gue hadapin. Ya. Dan semua permasalahannya beda-beda. Contohnya dulu gue pernah kena white spot. Nih, temensis yang gede. oh ini Temensis. Nah, ini udah sembuh tapi markingnya belum mau keluar. Begitu markingnya keluar pada saat makan doang. Nah, di sana Ya, disuruh buat- disaranin untuk pakai heater apa segala macam. Cuman kalau untuk mereka yang pelihara di tank 2 meter sampai 3 meter, Ya, untuk pakai heater bukan jadi hal yang sulit. ya. Tapi kalau gue pelihara di tank seukuran 4 meter sampai filter 6 meter, Liternya udah tonase lah hitungannya ya, kan. untuk pakai heater juga nggak memungkinkan. Ya harus banyak. Sehingga apa yang bisa gue lakukan adalah hanya menjaga parameter air aja. Tapi suhu gimana? Maksudnya lu untuk ngatasin, rata-rata kan white spot itu karena terlalu Karena suhu. dingin kan? Karena suhu. Nah sekarang kalau misalkan tanpa heater, lu bikin dia pulih itu gimana? Maksudnya yang tadi lu bilang apa? Pertahankan parameter stabil itu gimana gitu? Untuk pertahankan ya sifon setiap hari, jadi adanya sifon kan dari kandungan-kandungan kurang baik untuk si ikan itu terbuang dengan air, digantikan Oke. dengan air yang baru. Oh jadi lebih ke kebersihan. Kebersihan. Kemudian kalau untuk Suhu. si suhu sendiri, gua ngakalinnya pakai lampu. Oh lampu, jadi heaternya dari lampu ya, lampu Karena sorot. lampu yang gua pakai ini semuanya kan lampu sorot. Hanya ada beberapa batang lampu Osmo. Ya, Nah, lampu sorot ini wattnya 700 watt. oke. Jadi secara tidak langsung dia bisa menghangatkan apa yang ada di dalam sini. Bahkan kadang kalau terlalu lama gue nyalain lampu sorotnya, ikannya megap-megap karena kandungan terlarut di dalam air ini, oksigen yang terlarut berkurang kan kalau makin panas. Jadi jangan sampai megap-megap, kita tahunya Ya. dia lagi mau makan, tahunya kurang oksigen. Oh gitu. Nah jadi intinya hal-hal seperti itu tuh cuma owner yang tahu gitu. Jadi keren banget. Pokoknya gue sih berharap koleksi ikannya makin banyak karena Amin. susah ya sekarang di Indonesia cari tank-tank besar yang ikan-ikannya itu oke punya berkelas, yang nggak asal nyemplung gitu, yang nggak asal penuh. Jadi maksudnya ikan koleksi tapi apa ya, kayak semacam kita ngelihatnya tuh nyocok, ngeklik enak gitu kan gitu, jarang gitu. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang gue kenal yang punya tank sebesar ini yang ikannya oke-oke, yang enak dipandang gitu. Nah, Bro Anthony ini salah satunya, enak dipandang. Di samping itu kebersihan dari tanknya juga terjaga, walaupun ini benar-benar predator, namanya predator kan makanannya gila-gila. Kotorannya gede banget. Ya kotorannya tuh gede banget, udah kayak begitu. Untuk apa ya, water change itu kan memerlukan air yang banyak sekali gitu. Betul. Jadi cara ngakalinya juga pasti ada lah ya istilahnya kan. Jadi mantap banget sih pokoknya ini tank dari Anthony Vlog, pokoknya ini keren. Coba. Ini Auranti ya? Ada lompat. Ya. Oh, bum.
Tinggal.